Halo, selamat malam teman-teman pecinta Facebook Pro dimanapun kalian berada. Malam ini saya sempatkan untuk live untuk menyapa teman-teman semua di beranda Facebook Pro ya. Jadi yang perlu diingat, perlu diketahui oleh teman-teman pengguna Facebook Pro bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan atau ketentuan atau kewajiban yang harus dijalankan oleh teman-teman pengguna semua, yaitu tentang konten kreatif atau konten-konten di Facebook Pro. Ini ada beberapa teman yang bilang bahwa harus konsisten, konsisten dalam arti kontennya itu harus selaras ya, harus selaras, harus satu tema itu kalau bisa bagus sekali. Tapi untuk mencari momentum itu tidak setiap saat bisa, tidak setiap saat ada momentum untuk tema-tema tertentu. Tapi kebanyakan yang dilakukan teman adalah tapi sebelumnya ya, perlu diketahui bahwa platform ini memberi sangat banyak manfaatnya yang bisa kita raih atau memberikan manfaat yang cukup banyak sekali bagi kita, entah itu sekedar untuk informasi atau untuk berdiskusi atau sekedar untuk menyalurkan bakat atau menyalurkan hobi. Tapi yang tidak kalah penting bahwa di platform ini kita bisa meraih sesuatu atau secara finansial di situ. Itu tergantung kinerja kita. Ada 3 segmen di situ atau 3 bagian yang dapat kita manfaatkan untuk mencari sesuatu di situ. Itu dari video reels, itu sangat simpel sekali. Itu jangan kita upload video tentang kegiatan kita sehari-hari bisa. Tidak perlu mewah ya, tidak perlu peralatan yang wow itu. Tapi mengingat kita secara ekonominya juga tidak sama ya, artinya hanya mempunyai peralatan yang sederhana yang cukup, yaitu sekedar atau HP jadul pun bisa digunakan untuk mengoptimalisasi konten kita ya, menggunakan HP seadanya, dengan kemampuan seadanya, dengan kondisi yang seadanya, itu pun bisa kita lakukan. Kalau kita misalnya menunggu kita punya peralatan yang canggih, kapan kita punya kan? Kalau kita menunggu kaya, kapan kita kaya? Menunggu kaya baru kemudian mulai berkecimpung atau berkonten atau membuat konten di platform ini. Itu kapan kita menunggu kaya? Itu lama sekali. Jangan-jangan kita kalau sudah kaya kemudian platform ini sudah tidak bisa digunakan atau sudah ditutup gitu. Nah, sekarang ketika masih terbuka lebar peluang itu, sebaiknya kita gunakan, kita maksimalkan ya, kita gunakan sebaik-baiknya. Entah itu upload video, kegiatan kita sehari-hari, atau kegiatan misalnya makan atau kegiatan wisata seperti yang saya lakukan itu kebanyakan di wisata ya, karena saya kebetulan sebagai pelaku wisata ya, pelaku wisata. Di situ ada wisata batik, kita tampilkan di situ kegiatan batik ya. Itu bisa kita, ketika videonya panjang itu bisa kita upload di koneksi internet lambat. Lambat nggak apa-apa ya, yang penting jangan putus. Kita bisa publish di di postingan ya. Postingan itu durasinya tidak terbatas gitu ya, selama memori kita cukup ya, karena membutuhkan penyimpanan ya dalam master yang sangat tinggi ya. Itu sepanjang kita masih bisa menyimpan data tersebut, itu kita save kemudian kita upload, baik itu melalui editing maupun tidak, itu nggak masalah. Tapi ketika teman-teman menginginkan atau menghendaki video yang bagus, tentu harus melalui editing, diedit dengan aplikasi tertentu sehingga akan menambah performa, sehingga itu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pemirsa. Kemudian kalau videonya pendek bisa nanti kita
upload atau kita publish melalui bisa reels ya, reels maupun apa istilahnya, cerita ya. Meskipun sebenarnya ketika kita mengupload reel itu nanti kita setting menjadi cerita juga bisa gitu. Tapi jangan lupa ya teman-teman untuk mencantumkan narasi atau judul lah minimal, baru kemudian ditambah hashtag. Ini yang latah dilakukan teman-teman itu karena memang karena ketergesa-gesaan atau karena males atau apa, teman-teman sekedar mengupload kemudian dikasih hashtag aja, tidak ada keterangannya atau narasi sebelumnya. Itu menurut saya kurang menarik dan itu belum tidak dianjurkan, meskipun itu sah-sah saja dilakukan, tapi itu kurang bagus menurut saya ya. Tapi apapun itu yang jelas teman-teman tetap harus semangat ya. Harus semangat untuk membuat konten ya, karena syarat utamanya harus semangat ya, harus semangat, inovatif, tidak mudah menyerah. Jangan lupa juga ada interaksi. Nah, sebagian teman-teman juga mungkin bilang interaksi itu sebenarnya tidak penting. Siapa bilang interaksi tidak penting? Ini sangat membantu bagi kita untuk mendongkrak akun kita atau meningkatkan reputasi akun kita melalui interaksi ya. Ketika teman-teman scroll gitu, kemudian menangkap suatu video teman yang mampir di beranda teman-teman semua, kalau bisa kita sapa, kita ucapkan salam, kita komen yang bagus, yang positif, yang relevan dengan tema yang ditampilkan di dalam video tersebut. Begitu teman-teman ya. Ketika saya live, kenapa koneksi lambat itu? Kenapa koneksi lambat? Tapi meskipun begitu tidak masalah, yang jelas tidak putus, itu koneksinya tidak putus. Lebih baik lambat daripada tidak sama sekali kan gitu, ya tak? Kalau bagi pemula ya, bagi pemula, jangan terlalu dipikirkan yang aturan-aturan itu, jangan terlalu diambil pusing. Kalau bisa kita jalankan, kalau enggak kita abaikan aja. Misalnya contoh seperti tugas mingguan itu kan ada tugas mingguan itu tidak tercapai, itu jangan diambil pusing. Pokoknya tugas teman-teman menjaga akunnya dengan baik, upload video yang baik, yang bagus, kalau bisa sesuai dengan tema tadi. Itu masalah tantangan-tantangan itu kalau bisa ya kita laksanakan, kalau tidak ya kita abaikan, karena itu juga tidak mempengaruhi tidak berpengaruh terhadap monetisasi ya. Itu kalau sedikit yang pernah saya terima informasi itu tidak terlalu berpengaruh terhadap monetisasi. Yang jelas tugas kita adalah melakukan hal yang terbaik, yaitu mengupload video, bikin konten yang bagus, bikin teks, bikin narasi yang bagus, itu sudah cukup ya. Terus yang sopan, yang informatif gitu, itu sebagai konten yang bagus. Itu karena saya juga baru pemula, belum lama, saya baru 3 bulan, hampir 3 minggu, pokoknya pertengahan Ramadan saya baru aktivasi di Facebook Pro. Itu pun sudah ada beberapa bintang yang masuk di situ, entah dari siapa, ada sih kemarin 1-2 masuk, tapi penontonnya masih sedikit, itu tidak masalah. Yang jelas kita rajin upload, kita rajin konten ya, sebisanya dulu, nanti lama-lama juga akan biasa, dan itu akan meningkatkan reputasi atau meningkatkan traffic kita. Itu ada ya, tadi seperti saya bilang tadi, ada beberapa segmen, ada reels, ada cerita, ada postingan, itu kita gunakan semuanya. Ada 4 siaran langsung seperti ini, live ini katanya juga sangat mempercepat algoritmanya kebaca oleh Mbak Meta ya, teman-teman semuanya. Oke, yang sudah stay tune silahkan, mari berdiskusi, mari kita mencari jalan terbaik untuk
maju bersama-sama menggunakan platform ini sebaik-baiknya. Kemudian teman-teman mungkin ya pemula itu masuk atau menggunakan platform ini karena mungkin melihat video teman-teman, video orang lain itu yang viral sudah mencapai ribuan bahkan jutaan penontonnya, viewernya gitu. Kemudian teman-teman ketika teman-teman masuk atau bikin konten kemudian tidak belum ada yang menonton, itu just flowing aja ya, jangan dipikirkan itu, biarkan itu karena semua butuh proses ya. Semua butuh proses. Jadi kita yang bisa kita lakukan sekarang seperti ini, konsekuensinya ya seperti itu gitu loh. Nanti kan nanti sudah algoritma sudah terbaca, nanti tanpa kita sadari semuanya akan datang dengan sendirinya gitu. Tapi tugas kita yang jelas kita bikin konten yang bagus, yang menarik ya. Kemudian kita jangan jangan apa namanya malu-malu melihat apa postingan-postingan kita yang kemarin itu dilihat oleh berapa berapa orang, itu nanti bisa kita kita belajar dari situ. Oh, ini ditonton banyak orang karena seperti ini. Itu bisa kita pelajari. Dan juga kita bisa belajar dari konten-konten teman-teman semua, konten-konten yang lain. Ini kenapa toko bisa viral seperti ini? Bisa kita belajar dari situ. Gitu. Jadi teman-teman yang masih pemula, ya mari kita tetap positif, tetap berusaha, jangan pernah bosan, jangan pernah lelah berjuang ya. Jangan mudah putus asa. Jangan mudah putus asa, apalagi putus asa. Jangan ya Dek, jangan gitu. Pokoknya kita tetap fokus dalam satu tujuan, yaitu menggunakan platform ini sebaik-baiknya. Karena platform ini memberi kebebasan pada kita, tidak memberi apa istilahnya, tidak terikat, kita tidak terikat ya. Selamat malam, ya asli, semangat Bang, oke semangat, semangat. I am ready, gitu, tetap semangat. Pemula ya, salam kenal dari Jogja Istimewa ya teman-teman yang sudah stay tune di akunku. Terima kasih sudah hadir, berkah barokah, semoga sehat. Semoga sehat. Ini gabungan. Saya mau bilang semoga sehat, tapi ada kepleset. Semoga apa nama semangat itu semangat ya. Semangat dan sehat selalu. Begitu, Bang Adi. Oke, semangat. I am ready. Gitu. Ya ini sebuah pengalaman yang menarik ya. Karena jujur saya baru 3 minggu ini saya sebenarnya kalau Facebook sudah saya bikin akunnya sekitar tahun 2009. Tapi kan cuman sekedar ya memanfaatkan apa istilahnya fasilitas aja, karena di apa di ada aplikasi ini kita manfaatkan sebagai tukar informasi. Jadi tidak ada niatan untuk apa namanya mencari sesuatu dari situ. Yang jelas kita awalnya kita apa untuk membangun market pasar ya, pasar, karena saya berkecimpung di dunia batik. Kemudian saya upload foto batik, siapa tahu ada orang yang beli di situ, tapi tidak maksimal. Saya menggunakannya cuman ini aja, seluangnya gitu, jadi seluangnya. Kemudian kita kemarin ketemu temen yang masih muda gitu, terus melihat saya pas buka, oh bapak main Facebook tuh, oh iya, oh sekarang gini aja pak, di apa namanya didaftarkan di profesional apa namanya gitu, mode profesional loh, coba terus dibikinkan sama temen itu. Akhirnya saya kaget, oh bisa, ternyata bisa. Nah, terus dikasih tahu kalau main Facebook Pro itu nanti kita keuntungannya begini. Oke, baik, saya bilang gitu. Terus kebetulan pengikut saya kan sudah agak banyak ya, kebetulan sudah bisa didaftarkan di Facebook Pro gitu. Oh ini sudah ada pak, sudah ada bintang, tapi kedua luarsa. Makanya bapak harus ini dulu apa namanya, harus mendaftarkan.
harus istilahnya verifikasi dulu gitu. Akhirnya kemudian disetting karena teman itu, kemudian di bikinkan akun meta apa namanya, akun PayPal, kemudian diisikan data diri saya termasuk NIK, termasuk nomor rekening, termasuk apa namanya yang untuk tautan itu, termasuk eh, media sosial yang lain itu dikaitkan dengan platform ini. Ternyata bisa. Akhirnya dari situ sudah ada beberapa bintang sebenarnya, tapi kedaluarsa. Kemudian diupdate sama teman itu, kemudian masuklah beberapa bintang di situ dari teman-teman pengikut baru juga. Itu mungkin eh, berbagi. Kemudian saya cek, oh sudah situ ada dolarnya. Berarti akun Anda menghasilkan uang gitu. Saya merasa kok bisa gitu. Akhirnya ya terus saya saya geluti gitu, dalam arti daripada cuman sekedar main-main, ya kita main yang cantik lah gitu, jadi kita bisa menghasilkan sesuatu dari situ.